Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzina ba'da. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih disampaikan pada saum kita yang sudah menjelang akhir begitu ya, sudah 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada saum kita yang ke-30 paling tidak sampai Idul Fitri. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin saya berbagi sedikit begitu ya. Perkara saum atau puasa, kita kenal betul bahwa yang namanya Ramadan itu adalah bulan pembelajaran. Apa yang kemudian dipelajari, kita yang dipanggil sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Hai orang-orang yang beriman, maka modal untuk belajarnya pertama adalah yang beriman. Terus kemudian akhir dari pembelajarannya itu apa? Adalah la'allakum tattaqun, bagaimana kemudian kita diharapkan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Selepasnya saum begitu ya. Nah terus kemudian saya pernah berbagi juga, paling tidak ada 3 kurikulum utama ketika saum Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita memperbanyak sholat. Yang kedua, bagaimana kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memperbanyak sedekah gitu ya. Tapi kemudian yang mau saya sampaikan hari ini adalah bagaimana saum mendidik kita untuk lebih baik lagi gitu. Untuk lebih soleh lagi. Bicara soleh tentu ternyata ada yang namanya soleh secara personal, soleh individu begitu. Dan ada kesolehan sosial, itu yang mungkin kadang tidak disadari. Bagaimana kemudian kesolehan individu adalah berkaitan dengan bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah wajib yang selalu kita laksanakan, termasuk ibadah saum Ramadan begitu. Ketika sholat misalkan, itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hanya kita yang tahu dan Allah yang mampu menilainya begitu. Itu hubungan kita dengan Allah atau dikenal dengan hablum minallah begitu ya. Jadi apakah kita baik atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Tapi kemudian ada kesolehan kita yang bisa dirasakan oleh sesama kita. Kalau saum saja, puasa saja yang menahan lapar dari pagi sampai maghrib misalkan, itu betul-betul hanya Allah yang tahu apakah kita itu saum atau tidak. Bahkan kalau kita mau berbohong begitu ya, ditanya hari ini saum, orang nggak pernah atau nggak akan pernah berpikir kita tidak saum, karena kita udah menjawab saum. Tapi beda dengan sholat, orang tahu kalau kita udah sholat apa belum. Nah, bagaimana dengan kesolehan sosial tadi? Di akhir Ramadan itu ada zakat fitrah, masing-masing daripada kita menunaikannya begitu. Itu salah satu bukti yang pada akhirnya zakat itu ditunaikan terus kemudian disebarkan kepada yang berhaknya. Maka kebaikan kita, kesolehan kita itu bisa dirasakan oleh sesama, atau yang kemudian dalam istilahnya dikenal dengan hablum minan nas. Tapi pada akhirnya kalau misalkan kita boleh tarik, semua yang kita lakukan, semua kebaikan itu harus bermuara pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Apakah itu hablum minallah? Tentu bagaimana kita bisa berharap bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kesolehan-kesolehan sosial kita. Itu harus bermuara pada keridhaan Allah. Bagaimana kemudian apa yang kita lakukan kepada sesama kita, dengan tetangga, berperilaku dengan sesama, maka harus bermuara pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun itu kesolehan sosial atau kesolehan individu, pada akhirnya berharap pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Ramadan yang kita masih jalani hari ini itu bisa menjadikan kita lebih baik lagi, lebih soleh lagi ya. Istilah soleh itu kadang ya susah dijabarkan ya bagaimana, tapi lebih baik lagi kita menjadi orang baik begitu ya. Setelah Ramadan ini berakhir, paling tidak kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, baik secara individu ataupun baik secara sosial, baik secara sesama, baik ke tetangga, baik ke semuanya. Paling tidak adanya kebaikan kita itu dirasakan oleh banyak orang. Mudah-mudahan doa kita semua kita bisa menjalani Ramadan sampai akhir, dan berdoa juga mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.